Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mati. Fadilatul muhtaram wal mukarram, para habaib, anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah di hari Minggu sore ini. Mudah-mudahan semua yang hadir segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkah Ratibul Attas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang sakit, Allah angkat penyakitnya. InsyaAllah dengan berkah Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hamshi, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita mencoba untuk memahami lebih dalam lagi apa yang tertera dalam kitab Al-Manhajus Sawi karangan Habib Zain bin Smith ini. Sebagaimana minggu kemarin kita sudah sedikit sampaikan muqaddimah atau perantara yang bisa kita dapatkan terkait dengan kitab Al-Manhajus Sawi ini. Intinya ini adalah kitab yang coba mengarahkan kita ke jalan yang benar, ke jalan yang udah diajarkan oleh para sadah alawiyin, yang mereka mendapatkan ini sebuah aban anjad dari terus menerus ayah ke kakeknya dan terus sampai ke junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan ini menulis kitab Tadhkirun Nas, seorang wali besar. Di sini ada Habib Umar Sorga. Habib Umar Sorga itu kakeknya Habib Abdullah bin Hasan. Habib Abdullah bin Hasan itu adiknya Habib Ahmad bin Hasan. Alhamdulillah, kita kayak di Singapura itu juga Habib Hasan Al-Attas. Habib Hasan Al-Attas ini cucu juga dari, kalau beliau cucunya Habib Ahmad bin Hasan. Kalau Habib Umar Sorga di sini cucunya Habib Abdullah bin Hasan. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, Ahlul Bait tariqatuhum al-amal. Ini keluarga Nabi, tariqahnya itu adalah amal, perbuatan. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu, sudah banyak ilmu, di mana-mana ada. Semua orang dapetin yang namanya ilmu. Cuma yang penting itu adalah ilmu itu diamalkan, ilmu itu dijalankan, dikerjakan. Kita dapat ilmu, dikasih tahu misalnya bahwasanya sholat wajib. Itu ilmu itu orang semua tahu, benar gak? Ada gak yang meninggalkan sholat? Ada, bahkan banyak. Yang begitu berarti ilmunya tidak diamalkan. Nah, tariqahnya Sadah Al-Ba'alawi adalah al-amal. Apa yang telah mereka ketahui, mereka amalkan. Ilmu tentang, kayak kemarin tuh, Anda sempat kasih contoh tentang ghibah. Tentang ghibah, orang tahu ghibah itu, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Makan bangkai saudara. Cuman masih banyak yang ghibah. Mana pakai muqaddimah dulu biasanya. Ini bukan mau ngomongin orang nih ya. Habisnya ngomongin orang. Habis bilang bukan mau ngomongin orang, langsung ngomongin orang. Mana kadang-kadang kagak disebut namanya, cuman ciri-cirinya dikasih tahu semuanya. Yang rumahnya catnya ini, yang bapaknya kerja ini, detail, tinggal namanya doang nggak disebutin. Falidzalik ahlul bait tariqatuhum al-amal. Keluarga Nabi, ya, para sadah al-Ba'alawi, tariqahnya adalah amal. Wala ya'khuduna minal ilmi illa ma yurshiduhum ilal amal. Dan mereka tidak mengambil ilmu kecuali ilmu yang bisa mengarahkan mereka kepada perbuatan baik.
Wa amma baqil asya' fayatalaqawna min hadratil fayd wa ya'khudhuna al-ulum al-mutlaqah al-muqayyadah min hadratit taqwa al-musyar ilaiha fi qawlihi ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Nanti kalau ilmu itu dikerjakan, ternyata dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 Allah bilang wattaqullah, bertakwalah kalian, beramallah kalian, nanti apa? Wa yu'allimukumullah, Allah kasih tambahan ilmu lagi, al-faidul ilahi. Ada yang dapatnya ilmu laduni, nggak pakai belajar, nggak pakai baca kitab, Allah kasih langsung. Al-ilmu nurun, kata Imam Syafi'i, yaqdhifuhu Allah fi qalbi man yasha. Ilmu itu cahaya yang Allah tancapkan di hati hambanya yang dikehendaki. Begitu Allah mau, nih hambaku bertakwa nih, langsung dimasukin ilmu di hatinya. Yaqdhifuhu Allah, Allah masukin fi qalbi man yasha, di hati siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya kalau kita udah bertakwa, jaga nih agama Allah, jaga nih syariat yang dibawa oleh Nabi, ingat-ingat ya Allah, ini perjuangan Nabi luar biasa, nggak gampang. Nabi nyampein Islam ke kita nggak gampang, berapa puluh perang harus dihadapin demi nyampein ini ajaran Allah ke kita. Berapa ratus keluarga beliau yang jatuh berguguran, berapa ratus bahkan ribuan sahabat beliau, baik dari kalangan muhajirin juga dari kalangan ansor, yang jatuh berguguran meninggal dunia demi supaya ajaran Allah sampai, yang dibawa oleh Nabi ini sampai kepada kita. Apa kita kagak hargai ini perjuangan? Nah, cara menghargainya gimana? Cara menghargainya adalah kita jaga ini syariat. Apa yang jadi perintah Nabi, jalanin. Apa yang menjadi larangan Nabi, jauhin. Kalau kita lagi pengen ngebuat, ada pernah nanya sama guru ada tuh, kadang-kadang ada tuh waktu di Damaskus, kadang-kadang ada keinginan mau maksiat gitu. Gimana caranya ya? Kata dia, caranya gampang. Bayangin ada Sayyiduna Muhammad di samping kita. Ini kita lagi pengen maksiat nih. Apa ya misalnya? Handphone dah. Handphone. Anak muda lagi ngeliat. Tiba-tiba ada perempuan yang nggak pakai jilbab, yang nggak buka, yang nggak tutup aurat. Begitu mau dilihat, bayangin aja ada Nabi di samping, apa kita berani ngelihat tuh gambar? Ya, tutup dah langsung, malu kita. Kalau kelihatan sama bapak kita aja kita udah takut. Kelihatan sama ibu kita udah takut. Kelihatan sama paman, sama teman, sama kakek udah takut. Apalagi kelihatan sama Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Kita hargai Nabi udah berjuang. Malah sejarah mencatat Nabi itu untuk nyampein Islam ke kita bisa dibilang nyaris tanpa istirahat. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, nyaris nggak istirahat, tidur gitu nyenyak berjam-jam nggak ada tuh. Selalu dalam keadaan siap, selalu dalam keadaan jaga untuk terus berdakwah, menyampaikan ajaran Allah. Itu pentingnya kita mengkaji ilmu. Sayyidina Abu Hurairah pernah bilang, teriak-teriak di jalanan, lu pada mau dapat warisan nggak? Nabi lagi bagi warisan tuh. Oh, ini sahabat pada semangat lari ke sana. Nabi lagi di masjid, ternyata Nabi lagi ngajar, lagi diri di mimbar beliau, para sahabat pada dengerin Nabi lagi ceramah. Mereka keluar lagi nih, yang baru pada masuk gara-gara pengumuman Abu Hurairah Nabi lagi bagi-bagi warisan. Mereka masuk ngelihat Nabi ngajar, keluar lagi. Abu Hurairah, ente bohong, Nabi nggak lagi bagi-bagi warisan kok, lagi ngajar. Lah itu warisan Nabi, warisannya itu ilmu. Ente mau jadi ahli waris Nabi apa enggak? Kalau mau jadi ahli waris Nabi, dalamin ilmunya. Semua yang kaitannya sama Nabi pasti mulia, semuanya. Air ludah Nabi aja mulia. Ngobatin mata Sayyidina Ali,
jadiin sumur yang asin jadi manis, ya, jadiin makanan yang sedikit jadi banyak. Apalagi sahabat semua kalau Nabi mengeluarkan ludah ditadain pakai tangannya, diusap di wajah mereka. Itu air ludahnya. Sandalnya juga mulia, naik ke Sidratil Muntaha, ke tempat paling tinggi, tempat yang malaikat Jibril aja nggak bisa sampai. Kata malaikat Jibril, kalau ana lewat selangkah lagi ana kebakar. Terus gimana? Akhirnya Nabi terus sandalnya ikut lewat situ. Makanya kan di situ ada tulisan yang hijau itu kan gambar sandalnya Nabi itu. Nah, bentuknya kayak begitu sandalnya Nabi. Nah, sandalnya Nabi terompah. Nah, kayak begini nih. Ini juga sama nih. Di hijau itu ada tulisan ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin 'alat fajami'ul kauni tahta dhilali. Di atas seluruh alam semesta ini, di atas bumi, di atas sorga, di atas segala-galanya pernah berpijak sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sandal nyampe ke, bayangin. Jadi semua yang ada kaitannya sama Nabi mulia, termasuk sandalnya sampai ke tempat yang Jibril nggak boleh masuk. Malaikat Jibril nih yang dipuji-puji sama Allah. Innahu la rasul karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thumma amin. Dipuji-puji. Kata malaikat Jibril, kalau lewat sini ana nggak berani, kebakar ana bakal hancur. Jadi gimana? Hanya engkau yang bisa lewat sini wahai Rasulullah. Jadi istilahnya malaikat yang paling ditaatin aja, yang semua nabi itu dapat wahyunya lewat malaikat ini, itu nggak bisa nyampe. Tapi Nabi bisa ame sandal-sandalnya. Tuh sandal yang nempel sama Nabi mulia, air ludah Nabi mulia, ya, debu yang ada di sandal Nabi mulia. Apalagi ilmunya Nabi, apalagi ilmunya Nabi yang itu adalah warisannya beliau. Nabi mewariskan apa? Ilmu. Para anbiya semua mewariskan ilmu. Kalau kita dapat bagian dari ilmu tersebut, berarti kita jadi ahli waris. Enak gak? Enak banget. Alhamdulillah dapat warisan dari Rasulullah. Waduh, mantep banget. Warisannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Thumma, kata Habib Zain bin Smith, thumma inni uhadziru nafsi wa abna'a jinsi. Lalu aku memperingati diriku, kata Habib Zain, dan memperingati keluargaku, orang yang satu golongan, yaitu daripada Al-Ba'alawi, khususan man kana min ahli al-bait an-nabawi min mukhalafati siratis salafis salihin. Aku ingatkan jangan sampai melanggar ajaran para salaf salihin, para pendahulu yang mulia-mulia, yang baik-baik, yang soleh-soleh. Jangan dilanggar ajarannya. Gimana itu maksudnya jangan dilanggar ajarannya? Jangan lakuin apa-apa ini. Jadi kalau bahasanya di sini tadi Anda sempat baca tuh, di sini disebutkan man la salak fi tariqi ahlih tahayyam wada faya furu'an nabi siru ala al-ittiba' khallul gadam bil gadam wahdharul ibtida'. Siapa yang enggak jalan di jalan para pendahulunya, maka dia akan kebingungan dan akan hilang arah, tersesat, hilang arah. Faya furu'an nabi, wahai keturunan Nabi, siru alal tiba, jalanlah dengan cara mengikuti mereka. Khalul gadam bil gadam, jadikan kakimu itu melangkah di tempat yang pernah para pendahulu kita melangkah lewat situ. Jadi ada jalan nih, jalan nyampenya itu sorga, nyampenya itu ajarannya Nabi. Nah kita dari sini jalan khalul gadam bil gadam, dari langkah ke langkah, ikutin. Nah kalau kita nukhalif, kalau kita melanggar mukhalafat siratus salafus salihin,
kita jalannya udah keluar, nggak tahu finishnya kemana. Kalau jalan ini udah jelas nih, jelas arahnya kemana, udah jelas. Nah, jalan apa itu? Jalan taat, tunduk, patuh, nurut sama Nabi SAW. Nah, kalau kita udah kagak taat sama Nabi, disuruh taat ibadah malah maksiat, itu jalannya udah belok. Nggak tahu tuh finishnya di mana, itu nggak tahu dah. Nanti kalau mau finishnya di surga, khalul gadam bil gadam, kaki ke kaki, langkah ke langkah per langkah itu jangan keluar. Oh, dulu para salaf kita langkahnya lewat sini nih, lewat situ, jangan lewat yang lain, jangan lewat yang lain. Nah, kalau mau ditanya itu mereka menjaga langkahnya itu dengan apa? Tadi, apa yang Nabi perintahkan, wa ma'atakumur rasul fakhudhuh, semua yang Nabi perintahkan jalanin. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Nabi larang, apa yang Nabi larang tinggalkan. Ada sebagian bilang begini, taat tuh sama Allah, bukan sama Nabi. Ada bilang begitu. Syuf Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab waktu Nabi meninggal dunia, dilihat wajahnya, dibilang betapa agungnya engkau wahai Rasulullah. Kenapa? An ja'alallah ta'ataka ta'atah, Allah jadikan ketaatan kepadamu itu adalah sama ketaatan kepada Allah. Ayatnya apa? Ada nggak? Ada. Wa may yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Siapa orang taat sama Nabi, sama Rasul, berarti dia taat sama Allah. Artinya apa? Semua yang disampaikan oleh Nabi itu adalah semua berasalnya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ada sebagian orang kan begitu. Ya, jangan dengerin dah Muhammad, namanya manusia, kadang-kadang suka salah juga. Nabi Muhammad aja salah, ada yang ngomong gitu. Nabi Muhammad aja salah, masa kita nggak salah? Nggak boleh salah. Nabi Muhammad aja cemberut depan tamunya. Nah, ada yang begitu. Padahal sekecil apapun, setitik penghinaan atau apa yang bisa mengurangi derajat Nabi, itu harus kita tolak. Bahkan dalam sebagian madhab, menghina Nabi itu hukumnya harus dibunuh. Tapi nggak boleh sembarang orang ya. Nggak boleh sembarang orang nih. Ini yang menilai ini harus para orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi. Jadi harus punya kecintaan yang mendalam supaya taat sama Nabi. Kemarin kita kasih tahu, misalnya Syekh Buti, guru anak, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, anak cinta betul sama beliau. Sampai meninggal jadi di masjid, ya, lagi ngajar di bom. Orang mungkin sebagian antum kan nggak kenal sama Syekh Buti. Cinta apa enggak? Nggak cinta. Orang nggak kenal, bagaimana mau cinta? Bagaimana mau ikutin perintahnya, ajarannya? Nggak kenal. Nah, makanya untuk itu kita harus kenal. Perdalam lagi sejarah Nabi. Sejauh mana sih perjuangan Nabi? Emang seberat apa perjuangan Nabi? Nah, kalau kita udah tahu, nanti kita bisa hargai. Kita bisa hargai orang kalau tahu dia punya jasa buat kita, ya kan? Ini misalnya nih, Kiai Marjaya ngasih ana misalnya voucher umroh, nih voucher umroh buat antum fadhal berangkat. Pasti besok ana akan hargai betul beliau. Kenapa? Karena berjasa kepada ana. Udah pulang umroh, udah gitu dikasih segala macam lagi, makin ana hormatin lagi. Kenapa? Makin besar jasanya. Wah, udah gitu baik banget, segala macam dah. Beliau kasih buat ana misalnya. Maka ana akan semakin hormatin. Kenapa? Karena semakin besar jasa beliau kepada ana. Nah, coba ada gak jasa yang lebih besar daripada jasanya Rasulullah kepada kita? Ada gak? Ada gak? Ada. Jasanya gede banget. Ajarannya membuat kita bisa masuk ke surga. Dia yang ngasih tahu kepada kita cara menjadi hamba Allah. Beliau yang karena perjuangannya bisa menyampaikan Islam itu dari Mekah, dari Madinah, bisa nyampe ke Indonesia.
Karena perjuangan beliau, perjuangan yang hanya 23 tahun, ya, nggak punya media sosial Nabi, nggak kesebar pakai media sosial di YouTube, kesebar ceramahnya enggak. Zaman masih sangat sederhana waktu itu. Bahkan serangan, gangguan tadi 20 sekian perang. Jadi 23 tahun itu juga nggak tenang-tenang aja tiap hari bisa ceramah, enggak. Serangan bertubi-tubi. Di perang pertama, perang Badar, ada nggak yang meninggal? Ada. Siapa? Ubaidah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, sepupu langsungnya Nabi. Sepupu langsung perang. Jadi waktu Nabi mau perang, utus 3 orang, one on one istilahnya, 1 lawan 1, tapi 3 orang. Nabi utus 3 dan semuanya keluarganya. Untuk Nabi tunjukkan bahwa kalau mau korban-korbanan, saya paling siap berkorban. 3-tiganya keluarga Nabi, 2 sepupu, 1 paman. Sepupunya 2, Ubaidah ibn al-Harith bin Abdul Muttalib dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Satu lagi pamannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. 3-tiganya maju lawan musuh 1 lawan 1. Sayyidina Ali menang sebentaran, Sayyidina Hamzah menang sebentaran. Sayyidina Ubaidah lawan rupanya cukup sengit, musuhnya berhasil dibunuh, tapi beliau juga terkena tusukan. Akhirnya dibawa, tapi nggak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Perang Uhud, Sayyidina Hamzah. Jadi habis perang Badar tuh orang pada sakit hati sama Sayyidina Hamzah, khususnya Hindun binti Utbah. Itu dilempar pakai panah sama siapa? Wahsy namanya. Lempar tepat ke dadanya, nggak cukup sampai di situ. Udah meninggal Sayyidina Hamzah. Cuman namanya orang jahiliyah waktu itu, dirobek, diambil hatinya dan dimakan. Itu Nabi korbanin tuh. Nah kita baru misalnya kita berkorban sesuatu, misalnya mau apa, kita berkorban ngeluarin harta kita, itu kita udah berasa punya jasa, udah, wow, gue udah ngasih duit situ. Ini Nabi yang dikorbanin bukan lagi duit istrinya habis semuanya, harta habis, apalagi keluarganya pada meninggal, sahabatnya Muhajirin Ansor sangat banyak. Nabi harus kehilangan terus tuh, baru merasa sedih kehilangan, besok kehilangan lagi, besok kehilangan lagi. Itu Nabi korbanin semua. Jasanya segitu besar buat kita, maka kita harus hargain dong. Tadi kasih contoh ke Marjaya berbuat baik sama saya hargain. Kita juga begitu. Ente besok nih misalnya ada orang datang ngasih mobil, ente hargain apa enggak tuh orang? Hargain, hormatin. Oh, dia belum ngomong apa, kita udah betul-betul aja. Betul-betul, Masya Allah antum subhanallah antum. Ada belum ngomong? Enggak, betul. Udah betul aja. Benar gak ketua? Betul aja udah. Jadi begitu, menghargai. Ini kita harus hargai juga. Ini jasanya nggak ada tandingannya. Ajaran Islam yang dikasih sama kita. Apalagi ampunan dari Allah tuh kita dapat karena beliau juga. Nih kita terus maksiat, asyik maksiat, itu Nabi nggak berhenti tiap hari. Ya Allah ampunin, dari mulai masa hidup beliau sampai saat ini. Sampai saat ini Nabi nggak berhenti. Dilaporkan amal kalian kepadaku, fa in wajadtu khairan hamidullah. Kalian dilaporin baik, aku bersyukur ya Allah, maka alhamdulillah umat saya pada baik-baik. Fa in, kalau saya dapetin dosa, langsung saya doa sama Allah, ampunin ya Allah tuh umat saya, siana tuh dicondet tuh. Ya mungkin ekonominya lagi pada hancur kali, namanya habis pandemi ya Allah, belum dapat kerjaan, akhirnya kegoda tuh maksiat tuh, ampunin ya Allah, kasih rezeki biar banyak ya Allah. Tuh semua Nabi kerjakan. Jadi semasa hidup beliau sampai setelah wafat beliau pun tetap begitu. Nah, واختيار غير طريقة السادة العلويين فكيف ينبغي لنا العدول عن طريقتهم وقد شهد الكتاب والسنة على استقامتهم
wa ajma'atil kaffah ala imamatihim fal khairu kulluhu fi mutaba'atihim fi aqwalihim wa af'alihim wa i'tiqadatihim. Jadi memang kalau ditanya kenapa kita harus ikut Thariqah Alawiyah ini, memang karena Nabi udah pesankan begitu. Apa pesan Nabi diantaranya? Inni tarikun fikum tsaqalain. Aku tinggalkan buat kalian dua pusaka. Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian pegang nih dua, lan tadhillu ba'di abada, enggak bakal sesat kalian. Pegang nih dua nih, enggak bakal sesat. Jadi kayaknya Nabi ngomong begini, umat saya, nih roman-romannya saya mau dipanggil nih sama Allah nih. Tapi kalian pada jangan khawatir, Ane udah siapin nih dua nih. Ya, walaupun saya kagak ada, pegang nih dua. Kalau kalian pegang nih dua, kalian enggak bakal sesat, tenang aja. Anu disiapin, kata Nabi. Apa itu ya Rasulullah? Kitab Allah. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu Nabi contohkan seperti fa'innahu hablun mamdudun minas sama', tali yang Allah turunkan dari langit untuk kita pegangan sama itu tali. Kalau kita lagi terhanyut arus dosa dan maksiat, pegang tali, kita pegang. Ada tali, kita pegang. Kita lagi kena arus sungai, lagi mandi kena arus misalnya, kita kebawa sama arus, terus ada tali, kita pasti pegang. Untuk apa? Mencari keselamatan. Begitu juga kita nih lagi kena arus dengan dosa, arus maksiat. Kapanpun kita mau, Allah udah siapin tuh tali. Ente mau nggak pegangan nih supaya selamat? Nih pegang nih tali. Ada di mana? Itu di rumah ente ada. Apa itu? Al-Quran. Pegang itu Al-Quran, baca, pelajarin, amalin supaya selamat. Yang kedua apa? Wa itrati ahla baiti, keluarga saya. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Ya, saya ingatkan kalian wahai umat saya, pegang keluarga saya. Makanya kenapa kita ambil Thariqah Alawiyah? Karena ini keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman Nabi itu sendiri itu dalam beberapa kesempatan para sahabat kalau mau tanya tentang tafsir Al-Qur'an pasti nanyanya ke Ahlul Bait, apakah ke Sayyidina Abdullah ibn Abbas yang mendapat julukan Habrul Ummah, tintanya umat, saking banyaknya ilmunya. Apa ke Sayyidina Ali, apa ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu para sahabat, para tabi'in tanya ke mereka semua. Kenapa? Karena memang mereka qarinul Quran, Nabi yang ngomong. Dan begitu juga keturunannya ila akhir zaman. Keturunannya adalah orang-orang yang mendapatkan pemahaman Al-Quran, diberikan pemahaman Al-Quran, Allah lebihkan daripada yang lain. Ini ada riwayatnya. Sayyidina Abu Bakar nanya sama Sayyidina Ali, ada nggak kalian nih Ahlul Bait Allah kasih kekhususan, ada apa enggak? Kata beliau, ya semua ilmu syariat yang kalian terima, yang saya terima, kalian juga semua terima. Kecuali ada satu hal yang memang Allah khususkan buat kami, yaitu adalah al-faham fil Quran. Pemahaman kami kepada Al-Quran itu lebih dalam. Itu udah jadi mauhibah dari Allah khusus untuk keluarganya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat, Empang, Bogor. Habib Abdullah bin Muhsin, namanya Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah Al-Attas, lahirnya di Huraidah, di Yaman sana. Terus hijrah ke sini, ke Bogor, sampai dakwah di situ dan menjadi pusat pergerakan Islam pada saat itu, khususnya di Jawa Barat. Bahkan sampai hampir di seluruh Indonesia itu apa-apa sering nanya ke Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Dulu Habib Abdullah bin Hasan yang tadi itu masjidnya Habib Umar Sorga. Habib Umar Sorga ini depan rumahnya Akbar, bendahara NU sini. Habib Abdullah bin Hasan ngutus anaknya untuk belajar ke Hadramaut. Tapi sebelum belajar ke Hadramaut, suruh ziarah dulu ke Habib Abdullah bin Muhsin. Datang minta izin sama beliau. Berangkat dari Ambon sampai ke Bogor. Habib, anak mau ke Hadramaut, suruh abah
jangan, ente belajar di sini aja. Ini abah udah suruh, jangan ya waladi, kata Habib Abdullah, ente di sini aja. Ya Habib, jangan dah, ente nggak percaya sama ana, kata Habib Abdullah. Ente di sini, ana nikahkan ente dengan anak putri ana yang perempuan, Syarifah Nur. Kuburannya juga di Kubah juga tuh, Syarifah Nur binti Abdullah bin Muhsin. Ya, ana mau belajar dulu, dah belum mau nikah. Ente nggak percaya, ya udah terserah. Ente sekarang tolak Nur, yo minal ayyam, suatu hari nanti ente akan kembali ke ana membawa Nur. Ente hari ini tolak Nur, ente bakal datang membawa Nur. Ya akhir rokso, kalau emang ente tetap mau jalan, cuma satu hal yang anak perlu kasih tahu ke ente nggak akan sampai ke Hadramaut. Jangan gitu Habib, doain biar sampai. Enggak, emang udah catatannya ente nggak ke sono. Ya tapi amanah abah, ana harus jalan, ya udah jalan. Berangkat izin lagi, jadi habis izin di Bogor, izin di Johor. Di Johor izin kalau nggak salah ke Habib Salim bin Ahmad Al-Attas. Habib Salim kakek saya, kakeknya paman saya dari ibunda beliau. Jadi nenek saya Syarifah Alawiyah binti Salim bin Abdullah bin Salim bin Ahmad. Salim bin Ahmad ini mufti Johor. Izin di sana, Habib Salim bin Ahmad bilang, ente jangan ke Hadramaut, ente di Johor, sudah di Malaysia. Jangan Habib, abah suruh jalan. Ya udah, ente tunggu sini. Kirim surat ke abahnya di Ambon. Ya Abdullah, waladak biar di sini aja, anak ente biar di sini aja. Gak tahu berapa minggu dapat balasan. Ya udah nggak apa-apa Habib, terserah antum. Akhirnya benar, nggak jadi ke Hadramaut, tetap di mana? Di Johor, Malaysia. Tetap di Johor, Malaysia. Nikah, subhanallah, sama anaknya Habib Salim bin Ahmad ini. Nikah, punya anak perempuan, dikasih nama Nur. Setelah itu nggak lama dia pulang nih ke Indonesia, ke Bogor. Istilahnya kalau bahasa sekarang soan lah, silaturahmi. Assalamualaikum Habib Abdullah bin Muhsin. Bawa anak perempuan, langsung Habib Abdullah bilang, Nur. Wah, Habib kok tahu nama anak saya Nur? Anu udah bilang, ente tolak Nur, ente bakal datang bawa Nur juga ke sini. Jadi memang Habib Abdullah bin Muhsin ini Allah kasih kelebihan yang luar biasa. Dulu kiai di Bogor sering cekcok, saling saling debat, karena kalau ada undangan taraweh, Habib Abdullah bin Muhsin mengiyakan semua. Ini malam ada misalnya 7 kiai datang, Habib mohon ini nanti sholat tarawehnya di Ciomas. Naam, ahlan sahlan. Datang lagi kiai, Habib nanti di Ciapus ada mau undang antum taraweh. Naam, Habib sholat taraweh di 7 tempat beda-beda. Besok pagi pada ketemu dah. Alhamdulillah Habib Abdullah taraweh di rumah ana. Bohong ente, orang di rumah ana semalam. Enggak, kata yang nomor 3. Habib Abdullah di rumah ana, ente pada pembohong dua-duanya. Yang keempat ngomong semuanya ribut. Nah, itu diantara kelebihan daripada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Keilmuannya luar biasa. Banyak, ada managibnya saya punya di dalam. Managib Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kalau bicara akhlaknya, luar biasa. Nah, ini harusnya Habib Hasan kan mau datang ngasih ijazah nih. Habib Hasan bin Umar Al-Attas tadinya mau ngasih sholawat Habib Abdullah bin Muhsin, tapi mungkin beliau berhalangan. Ijazahnya udah, cuman sirohnya kan pada lupa nih. Pada lupa. Waktu itu akhlaknya beliau, ini karena disebut namanya jadi kita jelaskan sedikit tentang pribadi beliau. Beliau di Empang, di rumahnya, depan rumahnya ada satu, Anda dapat ceritanya dari guru Anda Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Ada depan rumahnya minal masyayikh, satu orang golongan Arab tapi dia masyayikh. Sering orang datang ke situ tanya sama nih masyayikh, maaf, rumahnya Habib di mana? Padahal dia tinggal tunjuk tuh rumahnya, karena memang dekat banget.
tapi karena dia benci waktu itu ya, ada satu orang nih dia benci sama Habib Abdullah bin Muhsin. Karena apa? Karena semua orang datang ke dia, nggak ada yang datang ke orang ini. Semua datang ke Habib Abdullah bin Muhsin. Oh, mau ke Habib Abdullah? Oh, ke sana dulu atuh. Tuh jalan lurus, nanti di sana ada sungai, belok kiri nanti ke sana. Diarahin jauh. Oh ya, terima kasih. Nuhun. Jalan. Nyampe di sana, rumah Habib Abdullah di sana, di Empang itu. Tadi saya dari Empang, katanya suruh kosan ke sini. Enggak, salah, benar tadi di Empang. Yang ada masjid, yang ada ini. Iya udah ke situ tadi. Cuma mau tanya rumahnya yang mana, disuruh ke sini. Enggak di sana. Sekali, dua kali. Tiap ada orang datang digituin sama ini orang Arab ini. Singkat cerita, si Arab pindah rumah ke Cianjur waktu itu. Jadi Habib Abdullah bin Muhsin segitunya, tiap tamu ini datang nih, kan Habib Abdullah ngeliat tuh, wah si Arab ngarahin tamunya jauh banget ke sana. Tamu ana disuruh ke sana. Nanti nih tamu datang bawa pisang misalnya. Oh, makasih banyak ya. Nah, ini kebetulan pisang di dalam banyak. Ente kasih ke rumahnya ini orang, gitu. Jadi ini tamu yang disesatin tadi disuruh balik lagi ke situ, bawa hadiah. 1 kali, 2 kali, 3 kali dia pindah ke Cianjur. Pindah ke Cianjur, Habib Abdullah bin Muhsin tiap kedatangan tamu dari Cianjur ditanya, "Oh, Cianjur, tahu Fulan bin Fulan?" "Tahu, iya baru pindah di tempat kita." "Tunggu sebentar." Masuk ke dalam, ambil makanan, ambil oleh-oleh. "Tolong titip, bilang dari saya." Datang, "Assalamualaikum, ada titipan dari Habib Abdullah bin Muhsin Empang." Ya Allah, ana tiap hari nyusahin dia. Tiap hari ana bikin tamu-tamunya supaya nggak datang ke dia. Ini ana udah pindah aja dia masih kirim hadiah ke ana. Sampai kalau nggak salah pindah lagi ke daerah Jakarta kalau nggak salah. Tetap Habib Abdullah bin Muhsin terus, sehingga orang ini akhirnya datang ke Habib Abdullah bin Muhsin, minta maaf, minta ridha, dan minta untuk dijadikan sebagai muridnya. Itu pentingnya akhlak. Ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah bahkan kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ah, dia sih begitu, emang orangnya jahat, sama anak aja gak pernah datang, gue juga gak mau datang. Nah, itu kita rubah konsepnya. Oh, dia roman-romannya kurang baik sama anak tuh. Datengin silaturahmi, nanti supaya dia jadi baik sama kita. Jangan dia nggak baik sama kita, kita juga nggak baik. Akhirnya begitu terus. Itu adalah amal. Kalau kita kerjakan itu, kita mengamalkan firman Allah, idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Al-Imam Ali Zainal Abidin, kakeknya para Al-Ba'alawi, kakeknya para Sada, para habaib, masuk ke Masjidil Haram. Masuk ke Masjidil Haram, datengin satu orang. Ente yang namanya Zainal Abidin? Iya. Ente bukan Zainul Abidin, ente ini Syainul Abidin. Jadi dibalik, harusnya sebaik-baik hamba atau hiasan para hamba menjadi hamba yang buruk. Ente itu Syainul Abidin, ente itu tukang dosa, ente itu tukang maksiat. Diam aja. Terima kasih banyak atas nasihatnya. Antum udah berbuat baik sama ana, udah nasihatin ana. Sekarang izinkan saya untuk berbuat baik kepada antum. Ada nggak yang bisa saya bantu? Hajat apa yang ingin antum miliki, mungkin antum? Ana siap. Karena antum udah baik sama ana, nasihatin ana. Kata ini orang yang ngata-ngatain dari tadi, loh, ente anak katain kok malah terima kasih, kok malah berbuat baik? Enggak, ente nasihatin, bukan ngatain, ente nasihatin. Sekarang ana pengen balas budi. Aduh, langsung dia cium tangan, dia bilang, asyhadu annaka ibnu Rasulillah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar putranya Nabi. Benar, kau adalah cucunya Nabi, benar.
maafin saya, tadi nih saya lagi di luar, waktu kamu masuk ke masjid ada orang di luar. Ini orang di luar bilang begini, kalau kamu berhasil bikin Ali Zainal Abidin marah sama kamu, saya kasih kamu 1000 dinar, 1000 dirham atau 1000 dinar. Oh, jadi antum tadi ngata-ngatain anak itu maksudnya supaya anak marah, supaya antum dapat duit dari mereka. Iya, antum malah baik sama anak, malah makasih gimana. Oh, jadi antum lagi butuh duit 1000 dirham. Kalau antum bilang sama anak dari awal, langsung kasih. Ayo, Anda nggak 1000 dirham? Sini. Minta sama apa muridnya, sama anaknya mungkin. Ada uangnya pribadi beliau. Nih, langsung tuh orang yang tadinya ngata-ngatain berubah menjadi pecinta, pengikut, bahkan menjadi murid kesayangannya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi kita berbuat kayak Habib Abdullah bin Muhsin begitu, berbuat baik kepada yang berbuat buruk kepada beliau. Ini terakhir kita ucapan Habib Abdullah bin Muhsin, man khalafa siratahum wa tariqatahum fahuwa mahjubun walau kana ala tariqatin sawiyah. Siapa orang yang berlawanan dengan jalannya mereka, maka dia akan tertutup walaupun dia ada di jalan yang benar. Li'annahu idza khalafa tariqatahum sara 'aqan lahum, karena kalau anak itu dia melanggar ajaran orang tuanya, dia berarti menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi yang paling bikin orang tua itu marah itu apa? Ini kan di sini banyak orang tua nih. Yang paling bikin orang tua kita ini marah apa? Kalau anak kita apa? Melanggar, melawan. Kita kasih tahu syariat yang benar, dia lawan. Kita suruh dia untuk tidak untuk tidak nakal, dia nakal. Kita suruh dia untuk berada di jalan yang benar, dia malah maksiat. Itu yang bikin orang tua marah. Wal 'aqu la yuhassil syai'an walau kanat tariqatuhu sawiyah, li'annahu ma khalafa tariqatahum illa wa huwa yadhunnu anna tariqata ghairihim ahsanu ahsan wa tariqatahum fiha syai'un ghairu mustahsan fi dhanni. Jadi kalau ada orang milih jalan yang lain, aneh kayaknya ikut jalan ini aja dah. Nah, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa jalannya ayah-ayahnya itu salah. Jangan ngambil tariqah yang lain. Tapi kalau mau belajar sama tariqah yang lain nggak apa-apa. Tabarruk, ambil ilmu. Bahkan ada katanya di sini satu orang gurunya ada 1000. Gurunya ada 1000, boleh. Sadah Alawiyin sendiri ada yang gurunya dari kalangan Bafadhal misalnya, minal masyayikh, nggak apa-apa. Kita baca Fatihah, tiap baca Fatihah dari habis Habib Abdul Rahman kita sebut Syekh Ali bin Abdullah Baras, nggak apa-apa, boleh. Walaupun bukan daripada golongan Alawiyin, tapi ala sabilit tabarruk, untuk mengambil keberkahan, mengambil ilmunya boleh-boleh aja, tapi tidak keluar daripada tariqahnya. Wallahu a'lam bissawab.